Saya yakin kalau misalkan kalian lihat foto orang yang satu ini, kalian akan berpikir dia usia sekitar 70-75 tahun, sekitar usia segituan. Nih. Nah, karena itu juga yang saya pikirkan pas pertama kali lihat. Nah, asal kalian tahu usia yang sebenarnya adalah 22 tahun. Jadi uniknya pas pertama kali saya lihat, di zaman sekarang foto ya gampang diedit gitu kan. Nih ada bukti yang lebih nyata Bapak lagi, keren juga video. bawa motornya nih. Gila, terus masih seger juga ya badannya ya. Terus gue jawab aja, iyalah masih sehat, saya dulu pensiunan ABRI begitu. Cuman perlu kalian tahu, pas awal saya lihat videonya pun gitu kan, saya berpikir bahwa ini itu editan, karena kan sekarang banyak aplikasi yang bikin muka tuh lebih tua gitu kan, dan banyak sekali yang udah bikin video-video kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya memang ini adalah kisah nyata pria yang terjebak di badan berusia 70 tahun gitu kan. Dalam artian bukan gimana ya, bukan seperti di film-film raganya pindah ke raga yang lebih tua atau tukeran raga kayak gitu, enggak ya. Bapak ini dia bernama Dipon, bukan bapak ya, karena usianya memang baru 22 tahun gitu kan. Hanya saja memang bentuk tubuh, fisik, suara, segala macam itu mirip banget sama kakek-kakek usia 70 tahunan gitu kan. Nah, namanya Dipon. Jadi sebenarnya ini dia mengidap sindrom cutis laksa kayak gitu. Jadi penuaan lebih cepat, bukan dibilang penuaan lebih cepat juga gimana ya, karena memang dari lahir tuh udah kelihatan berbeda gitu. Dan sampai saat ini belum ditemukan cara untuk penyembuhannya. Mungkin kalian pikir orang ini tuh bener-bener tua gitu, enggak ya teman-teman. Jadi dia tuh baru berusia 20 tahun, fisiknya ya fisik anak muda gitu kan, jiwanya jiwa muda, segala macamnya muda, hanya dari kulit dan suaranya aja gitu kan. Entah suaranya memang disesuaikan dengan karakter muka atau kayak gimana gitu kan, atau memang bawaannya kayak gitu. Cuman di video-video, di kebanyakan video yang saya lihat tuh, jadi gini loh, uniknya tuh bukan hanya kulit, bukan hanya suara, jadi kayak gestur tubuh, gaya gerak, gaya bicara itu jadi kayak orang bener-bener yang udah dewasa gitu, orang yang kayak kakek-kakek kayak gitu kan gayanya. Tapi dia mengakui bahwa tubuhnya sehat, segala macamnya tuh memang ya pada umumnya aja gitu kan, jiwanya, dari style apa segala macam ya orang-orang pada umumnya 22 tahun kayak gimana gitu kan. Hanya saja memang sifatnya aja, atau mungkinnya udah dewasa dari cara ngomong gitu kan, cara dewasanya gitu. Teman-teman bisa lihat di beberapa podcastnya tuh kayak memang udah kayak orang tua beneran gitu kan. Dan kayaknya kalau misalkan kita ketemu sama dia tuh gak bakalan, meskipun dia menggembor-gembor 22 tahun, kayaknya kita pasti bakalan sungkan gitu kan untuk nganggap dia orang yang di usia 22 tahun. Karena ini nggak cuman kulit aja gitu kan, dari gaya ngomong, gaya gerak dia gitu kan, jadi udah menggambarkan banget orang yang memang sudah dewasa gitu, udah lansia gitu kan. Jadi ada kecanggungan pasti kalau misalnya ketemu sama dia. Dan nggak tahu dia orang pertama atau memang sudah banyak sebelum-sebelumnya orang yang memang memiliki kejadian tersebut, hal tersebut gitu kan. Kita nggak tahu ini sebuah penyakit atau bukan gitu kan, karena nggak ada rasa sakit dan kekurangan apapun selain memang kulitnya yang berbeda gitu aja sih. Jadi kalau dibilang penyakit juga nggak tahu. Nah, itu dia. Nah, kalian sendiri gimana nih pas lihat orang ini? Kalian pernah nggak ketipu kalau dia tuh berusia 22 tahun? Dipon ini juga dia sering sekali memanfaatkan, anggap kalau misalnya kita bilang kekurangannya jadi kelebihan gitu kan. Dia sering sekali nyamar-nyamar jadi orang dewasa, seperti mengelabui beberapa orang, berpura-pura emang jadi kakek-kakek. Katanya juga pernah berpura-pura jadi guru untuk bantuin temennya. Dan lagi
banyak sekali kesulitan-kesulitan, kayak misalkan dia waktu dan KTP dan lain-lain itu katanya banyak sekali kesulitan karena memang nggak banyak yang nggak percaya kalau dia tuh berusia 22 tahun atau kelahiran tahun 2001. Dan unik, jarang sekali, dan kayaknya Mas Diponnya sendiri nggak terlalu nggak terlalu ambil pusing dengan hal ini, dan dia bisa memanfaatkan keadaannya menjadi sebuah keuntungan. Nah, kalian percaya nggak kalau dia berusia 22 tahun?